Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran analisa kecelakaan dengan tema Prisma atau metode Preventive Recovery Information System for Monitoring Analysis. Langkah pertama adalah Anda siapkan dulu case dari internet mengenai kecelakaan kerja, kemudian buatkan asumsi yang masuk di akal. Kemudian kedua, buka panduan Prisma Medical, a brief description, yang dikeluarkan oleh Eindhoven University of Technology, Faculty of Technology Management, Patient Safety System. Prisma adalah sistem yang berfokus pada permasalahan human error. Prisma membangun database kuantitatif dari insiden dan penyimpangan proses. Metode Prisma pertama kali digunakan pada rumah sakit untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari setiap kegiatan yang dilakukan di rumah sakit. Sehingga jika diterapkan di industri, maka hal ini akan mengurangi mulai dari near miss, insiden, sehingga tidak sampai terjadi kejadian accident. Prisma sendiri dikembangkan oleh Van der Skaaf dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Pengerjaan Prisma menggunakan 3 step. Yang pertama, membuat causal tree. Yang kedua, melengkapi bagan Eindhoven Classification Model atau ECM. Yang terakhir adalah membuatkan matriks klasifikasi dari tiap tindakan yang akan digunakan. Step pertama, insiden digambarkan dengan pohon sebab akibat, kemudian digambarkan secara representasi visual. Hal ini digunakan untuk mengungkap faktor yang mendasari keadaan dan keputusan yang mempengaruhi pada waktu kegiatan tersebut. Selanjutnya, top event menjadi alasan mengapa suatu kejadian perlu dianalisis. Di bawah top event terdapat dua sisi, failure side dan recovery side. Nah, seperti ini. Di failure side itu bisa menggunakan bagan AND atau menggunakan bagan fungsi get OR. Fungsi get AND menampilkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian, fungsi get AND tersebut mengungkapkan bahwa seluruh penyebab di bawah get dibutuhkan untuk menyebabkan event di atasnya. Sedangkan fungsi get OR menampilkan sesuatu yang mungkin terjadi, yang mana jika salah satu penyebabnya hilang, maka mungkin tetap menyebabkan terjadinya event. Pada fungsi get ini, yang pertama kali dikerjakan adalah failure side. Anda kerjakan mulai dari primary action-nya, kemudian cari root cause-nya, dan buat root cause kodenya. Setelah ini dilakukan, baru buat recovery side, di mana recovery side yang di atas ini merupakan rangkuman dari root cause atau root cause yang berdiri sendiri-sendiri. Kemudian di bawahnya dibuatkan recovery action. Untuk mengisi root cause code, kita perlu melihat kategori ECM. Di kategori ECM terbagi menjadi 4. Yang pertama, kategori technical, terdiri atas kategori eksternal, design, construction, dan material. Kategori organisasi terdiri atas eksternal, transfer of knowledge, protokol, manajemen prioritas, dan culture. Sedangkan untuk human itu terbagi menjadi 3. Knowledge-based behavior yang terdiri atas eksternal, dan knowledge-based behavior. Kategori human yang kedua
adalah rule-based behavior, terdiri atas 6. Yang pertama hierarchy, merupakan qualification, kemudian koordinasi, verifikasi, intervensi, dan monitoring. Untuk kategori human yang terakhir adalah skill-based behavior, terdiri atas 2, yaitu sleeps dan tripping. Untuk other factors, jika kasus yang diteliti adalah di rumah sakit, maka bisa dimasukkan patient-related factor. Jika tidak perlu. Kemudian other factor X masuk ke unklasifikasi. Ini bisa contohnya adalah terjadinya bencana alam atau terjadinya kecelakaan karena pada waktu itu kondisi hujan badai dan sebagainya. Selanjutnya, bagan tadi dibagi menjadi 2 pengkategorian kembali. Ada yang plain dan not plain. Artinya di sini setiap bagan dari human technical organisasi, patient related dan unclassifiable jika masuk ke kategori plain, hal tersebut sudah dilaksanakan tetapi tetap terjadi kecelakaan kerja. Jika masuk kategori not plain, artinya hal yang menyebabkan terjadinya di kategori tersebut sebelumnya tidak ada perencanaan sehingga jika terjadi kecelakaan dianggap lazim. Contohnya, yang not plain ini tidak adanya SOP sehingga pada waktu terjadi kecelakaan sangat lazim karena tidak ada SOP. Jika sudah menyelesaikan bagan failure site dan recovery site, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ECM model. Bagan ini adalah bagan yang baku, yang membedakannya adalah dari kasus kecelakaan kita masing-masing. Jika di kasus kecelakaan Anda technical faktor menuju eksternalnya tidak ada, tinggal diganti no. Kemudian technical faktor ke organisasinya jika ada, diganti yes. Jadi tinggal mengganti tulisan yes atau no-nya sesuai dengan kasus yang Anda bahas. Sedangkan bagan lainnya ini baku. Selanjutnya, jika Anda telah menyelesaikan bagannya tadi, dari bagan itu dimasukkan kembali ke dalam klasifikasi matriksnya, tinggal disilang. Oke, sudah selesai. Silakan mengerjakan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.